Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita pemanasan dulu ya dengan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ayo yang di rumah, semuanya berdiri, kita memuji Tuhan. Satukan hati kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita dari lagu Roma to Jesus. Ayo yang di rumah, semuanya angkat tangan, buka hatinya, kita akan mulai ibadah, oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita masuk ke pengumumannya adik-adik. Nah, sekarang Minggu tanggal 28 Maret 2021. Minggu kita sekarang Minggu Pemarun, yaitu Mare-Mare ya. Nah, cerita kita diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31 dengan judul Yesus diolok-olokkan. Cerita kita hari ini diambil dari cerita ke-9. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita berdusta, mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan
martabat sesama manusia, kita harus saling melindungi yang baik saja mengenai sesama manusia apabila nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Ayat bulanan kita yang terambil di Roma 3 ayat 24 yang ucapannya adalah oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Kristus Yesus. Ayat bulanan kita untuk bulan depan di bulan April yaitu tertulis di Lukas 12 ayat 8. Sekarang kita belajar bahasa Batak ya adik-adik. Pertama, jubah bahasa Bataknya baju dap-dap. Dua, disalibkan. Bahasa Bataknya dipersilakan. Nomor 3, di mengolok-olok atau mengaleai. Nomor 4, meludahi atau ditijuri. Nomor 5, memukulkan atau mengalotak. Demikian pengumuman kita hari ini. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Kalau adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdiri dulu, kita angkat pujian kita dari lagu Di Kaki Salibmu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, untuk pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah ibadah anak sekolah minggu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, walaupun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya sukacita kami tidak kurang sedikit pun untuk memuji Tuhan. Berkati kami Tuhan dan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini untuk kita tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Beginilah isi dari firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan.
Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian isi dari firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa dari antara kita yang pernah dihina, diejek, dicaci maki oleh teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Apalagi kesalahan itu tidak pernah kita lakukan. Apa yang adik-adik lakukan dan bagaimana perasaanmu ketika ada orang yang menghina, mengejek? Apakah adik-adik akan marah, melawan, berontak, sakit hati, atau membenci mereka? Ternyata sikap atau tindakan yang seperti itu tidaklah disukai oleh Tuhan dalam diri anak-anak sekolah minggu. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus adik-adik sekolah minggu perbuat ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bagaimana caranya, bagaimana sikap kita yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita menghadapi perlakuan dari orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Melalui teladan yang diberikan oleh Yesus ketika dia sedang menghadapi perlakuan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Dalam firman Tuhan ini kita melihat judul perikopnya dikatakan di sana, Yesus diolok-olokkan, diejek, dihina, diludahi, dipukul, layaknya seorang penjahat yang melakukan kejahatan. Akan tetapi bagaimana tindakan Yesus terhadap mereka? Yang pertama, mari kita lihat adik-adik sekolah minggu, Yesus tidak membalasnya dengan caci maki, tidak membalasnya dengan kejahatan. Yang dilakukan Yesus kepada mereka justru melakukan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan berarti Yesus takut, bukan berarti Yesus tidak kuat. Yesus itu adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Dia mampu melepaskan dirinya dari penderitaan itu, tetapi dia tidak memakai hal itu, kesempatan itu. Tetapi dia mau menunjukkan bagaimana dia dengan taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya kepadanya. Jadi yang pertama adik-adik yang harus kita lakukan,
tidak membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Yang kedua, teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita ketika kita dihina, diejek, ketika kita menerima perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kita, kita melihat teladan yang kedua yang diberikan oleh Yesus. Yesus tidak mencari pembelaan. Ketika Yesus dibawa oleh imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua orang Yahudi ke pengadilan, yaitu di pengadilan agama, Yesus dalam nas ini tidak didampingi seorang pengacara. Seperti umumnya di sebuah pengadilan, pengacara bertugas untuk membela, mendampingi, dan membantu bagaimana supaya seseorang itu hukumannya bisa diringankan, bahkan bisa lepas bebas dari hukuman. Dan ketika itu Pontius Pilatus sebagai wali negeri, dia memiliki hak untuk membebaskan satu orang hukuman pada saat hari raya. Pontius Pilatus sebenarnya mengetahui bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan. Yesus hanya korban dari orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yaitu orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Tetapi karena desakan orang banyak pada saat itu, dan mereka juga sudah dihasut, sehingga dia atau mereka menyerukan supaya Yesus disalibkan. Dan Pontius Pilatus memberikan pilihan kepada orang banyak untuk memilih siapa yang akan dibebaskan. Yesus yang tidak bersalah atau Barabas, seorang penjahat. Mereka memilih Barabas dan menyalibkan Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sungguh berat penderitaan Tuhan Yesus yang dia tanggung untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan anak-anak sekolah minggu, menyelamatkan kita semua dari dosa, supaya kita beroleh hidup, beroleh keselamatan. Yesus memberikan dirinya dihina, direndahkan, diejek, dan lain sebagainya. Dan setelah Yesus diadili, dia diserahkan kepada serdadu, prajurit, dan mereka juga memperlakukan Yesus begitu hina. Mari kita lihat adik-adik sekolah minggu dalam ayat 28 hingga ayat yang ke-29, apa yang serdadu prajurit lakukan kepada Yesus. Pertama, mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, menganyam atau membuat sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Yang ketiga, mereka memberikan sebatang bulu di tangan kanan Yesus layaknya seorang raja. Dan mereka mengolok-olokkan Yesus dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Dan yang keempat, mereka meludahi Yesus dan memukul kepala Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hal seperti ini jangan ditiru untuk dilakukan kepada orang lain. Tuhan mengajarkan kita supaya menjadi anak-anak yang penuh kasih, lemah lembut. Ingat adik-adik, nanti boleh dibaca
Firman Tuhan tertulis dalam Matius 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika menerima perlakuan dari orang-orang yang menghina, mengejek, Yesus memaafkan dan mendoakan mereka. Adik-adik sekolah minggu masih ingat satu perkataan Tuhan Yesus di salib? Yang pertama apa? Di sana dikatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kamu disakiti orang lain, jangan membalasnya dengan kejahatan, tetapi doakanlah supaya dia bertobat. Sebab pembalasan itu adalah milik Tuhan, haknya Tuhan. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah menyakiti perasaan hati orang lain. Dan di hari Jumat tanggal 2 April 2021 adalah hari Jumat Agung, di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu harus lebih semangat lagi dan lebih baik lagi, terlebih dalam memuji Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, supaya Tuhan juga senang terhadap hidup kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan, yang memberikan kami teladan atas penderitaan-Mu, supaya kami melakukan kebaikan, hidup di dalam kasih dan kelemah lembutan, dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami boleh bertindak ketika kami dijahati, kami membalasnya dengan kebaikan melalui doa kami kepadamu Tuhan atas segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Pakailah anak-anak sekolah minggu, secara khusus yang ada di HKBP Lubuk Baja, yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan juga penuh dalam kasih dan kelemah lembutan dalam bertindak, supaya mereka boleh bertumbuh juga di dalam iman yang teguh. Berkati juga orang tua mereka yang sudah Tuhan titipkan untuk merawat, memelihara, dan juga menjaga mereka agar tumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya berikan kekuatan, hikmat, dan berkat Tuhan untuk dapat mencukupkan segala kebutuhan anak-anak mereka. Jauhkan dari segala penyakit. Berikan juga Tuhan hikmat dan juga kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu. Ketika dalam menuntut ilmu, mereka boleh pakai ilmu yang mereka terima untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Terlebih Tuhan, menjadi anak yang takut akan Engkau. Inilah kami Tuhan. Kami juga mau serahkan segala aktivitas kami, kehidupan kami dalam satu hari ini. Lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, supaya semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami teringat Tuhan pada saat ini, di minggu-minggu terakhir
minggu-minggu sengsara dalam penderitaan Tuhan untuk menebus kami dari dosa. Ajari kami Tuhan untuk berlaku taat dan setia akan firman. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni atas kesalahan kami. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayo semuanya dipersiapkan persembahannya. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah ya? Kita sama-sama mengucapkan janjinya. 1, 2, 3. Lehono kudo peleaku kejabatan dan margabus audisi. Kita bernyanyi dari lagu Dison Adong Buboan Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.